Baik, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, baik. Baik. Pagi hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema, izin saya screen dulu. Dengan tema The Best Coach atau pelatih terbaik. Kenapa saya memberikan satu tema ini? Saya lihat kemarin ada satu tim yang mengalami kekalahan 3-0, dan saya yakin sebuah tim mengalami kesuksesan atau mengalami kegagalan itu bisa ditentukan dari siapa pelatihnya. Saya percaya kesuksesan dan keberhasilan sebuah tim nggak pernah jauh dari siapa pelatih yang melatih tim tersebut, Bapak Ibu. Dan bagaimana kapasitas dari pelatih tersebut dalam melatih tim yang dia handle atau orang yang dia handle. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa pelatih yang terbaik akan benar-benar all out, bahkan sampai tim yang dilatih pun menjadi juara, Bapak Ibu. Dan kita lihat ada satu contoh pelatih yang sangat terkenal kalau kita boleh tahu di dunia persepak bolaan, yaitu Sir Alex Ferguson. Dan kita lihat beberapa banyak kemenangan yang dia bisa bawa buat tim Manchester United. Ada beberapa saya catat di bawah, ada beberapa kemenangan yang dia bisa bawa. Dan gak cuman hanya membawa prestasi untuk klub, Bapak Ibu, tetapi Sir Alex Ferguson ini berhasil meraih 2 gelar World Best Club Coach bersama Manchester United pada tahun 98 dan 2007. Dan kita bisa tahu Bapak Ibu, ini bukanlah hal yang biasa, tetapi ini kita bisa lihat bahwa kesuksesan ini karena Sir Alex Ferguson sangat all out terhadap Manchester United sehingga dia bisa mengalami kesuksesan ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu, di tangan yang tepat maka akan mengalami kemenangan. Ketika seseorang atau sebuah tim di tangan yang tepat, maka orang atau tim tersebut pasti mengalami kemenangan. Dan begitu juga dengan setiap kita, Bapak Ibu. Saya percaya hidup kita ini bagaikan sebuah pertandingan. Dan Yesus adalah pelatih yang melatih setiap kehidupan kita. Dia adalah pelatih yang terbaik dibanding siapapun, Bapak Ibu. Gak ada pelatih yang bisa mengalahkan Yesus dalam melatih kehidupan kita, melatih iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Dia adalah pelatih yang terbaik, Bapak Ibu. Semua kita percaya dan kita harus percaya bahwa di dalam Yesus kita pasti mengalami kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Di dalam Yesus kita pasti mengalami kemenangan. Yohanes 8 ayat 32 jelas banget ngomong buat setiap kita, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran hanya kita dapati di dalam Yesus. Dan ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Yesus, saya percaya setiap kita mengalami kemerdekaan, setiap kita bisa mengalami kemenangan. Kita harus percaya juga bahwa sekalipun hidup ini kita terasa seperti kita sedang kalah, kita terasa hidup kita ini seperti sedang jatuh, kita terasa seperti hidup kita ini sedang berat banget, Bapak Ibu, kita mengalami kejatuhan, kekalahan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, Sang pelatih terbaik, dan kita biarkan Dia yang mengambil kendali seluruh kehidupan kita, saya percaya sekalipun kita jatuh, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Pemazmur berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya boleh katakan amin. Setiap kita ada dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu, karena Dia adalah pelatih yang terbaik, dan Dia adalah pelatih yang gak pernah ninggalin setiap kita. Jadi pada pagi hari ini, perenungan singkat apa yang bisa kita sama-sama responi, dan kembali kita diingatkan apa yang harus kita miliki dalam berjalan bersama coach terbaik kita, yaitu Yesus. Kita sama-sama boleh sama-sama buka dalam Mazmur 37. Ayat ini sangat panjang, tapi kita hanya akan membahas beberapa ayat. Yang pertama, respon yang harus kita miliki ketika kita berjalan bersama Yesus. Yang pertama adalah kita percaya penuh kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mazmur Daud pagi ini mengingatkan untuk setiap kita, Bapak Ibu, agar setiap kita semakin percaya ketika kita berjalan
bersama pribadi Yesus. Kita harus semakin percaya kepada Tuhan, dan gak cuman percaya, tetapi kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia Bapa yang satu-satunya pelatih yang terbaik yang bisa kita percayai. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi saya percaya Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah pelatih yang gak pernah mengecewakan kita. Dia adalah pelatih yang selalu bertindak baik bagi setiap kita. Dia adalah pelatih yang pasti menolong setiap kita. Jadi mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, pertandingan kita berbeda-beda. Saya percaya kita memiliki pertandingan yang berbeda-beda, tetapi kita punya Yesus yang sama. Yesus yang pasti bertindak dalam kehidupan kita. Jadi pertandingan apapun yang sedang kita jalani hari ini, mari kita tetap serahkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti turut bertindak dan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Sekalipun Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mungkin sedang merasa, Tuhan kok hidup saya hari ini lagi berat ya. Tuhan kok hari ini saya sepertinya belum sembuh ya. Tuhan kenapa hari ini kok semakin banyak tekanan dalam kehidupan saya. Tetapi Permazmur jelas banget menekankan bagi setiap kita untuk kita semakin percaya penuh kepada Tuhan. Dengan memiliki respon percaya penuh kepada Tuhan, maka saya percaya dan saya yakin kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Kita pasti menang dari rasa khawatir kita. Kita pasti menang dari rasa takut kita. Kita pasti menang dari sakit penyakit kita. Yang penting kita hari ini kita hanya perlu percaya penuh kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah pribadi yang tepat yang bisa kita percayai. Tantangan hari ini adalah latihan untuk setiap iman kita. Tekanan hari ini itu adalah bentuk dari latihan iman kita yang Tuhan izinkan, dan Tuhan bisa izinkan untuk kita mengalami itu semua agar kita semakin percaya penuh kepada Tuhan. Jadi mari kita sama-sama percaya bahwa tantangan yang sedang kita hadapi hari ini itu baik untuk melatih kehidupan kita. Sebab sebagai orang Kristen yang katanya kita percaya Yesus, kita nggak boleh hanya sampai di tahap pada rasa percaya saja, tetapi kita harus mencapai pada tahap tetap percaya kepada Tuhan. Jadi gak cuma hanya percaya, tapi semakin dan tetap percaya kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, percaya dan tetap percaya ini adalah dua hal yang memiliki tahapan yang berbeda. Percaya adalah ketika kita menerima Yesus dan meyakini bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Tetapi tetap percaya adalah respon iman kita kepada Dia, kepada Yesus, untuk tetap berjalan bersama Dia di dalam setiap musim keadaan kita. Respon yang berkata, apapun yang terjadi, aku tetap mau berjalan bersama Yesus. Sekalipun hari ini aku jatuh, aku tetap mau berjalan sama Yesus. Sekalipun hari ini aku lemah, aku tetap mau berjalan sama Yesus. Sekalipun hari ini aku banyak sekali kekurangan, aku tetap mau berjalan bersama Yesus. Karena inilah respon yang terbaik ketika kita bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita menyerahkan hidup kita dilatih penuh bersama Yesus. Dan ada satu ilustrasi, kalau Bapak Ibu tahu, saya tidak sempat menaruh gambar di tempat ini. Ada satu film di mana judul Facing the Giant, itu di mana ada salah satu football Amerika, dan di situ pelatih ini orang percaya, dia melatih timnya yang terus mengalami kegagalan. Pelatih ini adalah orang Kristen, dia percaya Yesus, dan dia dipercayakan untuk melatih satu tim football Amerika ini, melatih tim rugby ini di Amerika. Dan ketika dia melatih salah satu personil dari tim itu, dia melatih untuk mencapai beberapa jauhnya dengan menutup mata, dan dia sambil harus berjalan dengan merangkak, dengan menggendong bebannya itu adalah temannya sendiri. Dia harus berjalan sejauh mungkin, tetapi dia berjalan dengan tutup mata. Ketika dia berjalan merangkak, Bapak Ibu, dia berjalan merangkak, pelatihnya di sampingnya sambil mendampingi dia, ayo kamu pasti bisa.
Dia sudah mau menyerah, di beberapa jarak dia sudah mau menyerah. Ayo kamu pasti bisa. Tetap berjalan. Ingat, percaya saya, percaya, ayo tetap berjalan. Dia dengan tutup mata, dia tetap berjalan. Pada satu titik, semuanya tercengang Bapak Ibu. Melihat dia bisa sampai di ujung lapangan yang lumayan sangat jauh. Dia bisa dengan merangkak, dengan memikul beban yang ada, dia berjalan jauh Bapak Ibu. Begitulah dengan setiap kita Bapak Ibu. Hidup kita bergambar seperti kita sedang menutup mata, kita nggak tahu apa yang terjadi di hari depan. Kita nggak tahu apa yang sedang akan kita alami nanti, apa yang akan kita hadapi hari besok. Kita nggak ada yang tahu. Seperti mata kita sedang tertutup. Tetapi pada pagi hari ini, pemazmur sangat jelas bagi setiap kita untuk mari kita serahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Sekalipun kita sedang memikul berat, beban dalam perjalanan hidup kita, kita percaya sama Tuhan. Dia Allah yang menyertai langkah kehidupan kita. Dia Allah yang gak mungkin ninggalin setiap kita. Karena dia Tuhan yang gak pernah ngecewain setiap kita. Bapak. Mari pagi hari ini, di dalam berjalan bersama pelatih kita yang terbaik, kita harus semakin percaya penuh. Dan gak cuma percaya, tapi kita semakin tetap percaya. Apapun yang terjadi, iman kita tetap harus teguh bersama Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini hal pertama yang bisa saya bagikan. Hal yang terakhir, hal yang kedua, perenungan singkat yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Respon apa yang bisa kita miliki ketika kita berjalan bersama Yesus, Sang Pelatih terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pegang janjinya. Kita lihat di ayat yang ke-39 dan 40 berkata seperti ini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin buat firman Tuhan. Saya percaya seorang pelatih di dunia dapat memberikan janji pada tim atau orang yang dilatihnya untuk memberikan kemenangan. Seorang pelatih di dunia, pelatih sepak bola, pelatih gym, pelatih apapun bisa memberikan janji. Mungkin bisa memberikan janji hari esok, oke, kamu pasti menang, kamu pasti juara. Tetapi Bapak Ibu, segala janji yang diberikan oleh dunia, siapapun orang yang ada di dunia ini, itu bisa jadi janji yang semu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu janji yang nggak mungkin diingkari Bapak Ibu, yaitu janjinya Yesus, janjinya Bapa kita, janjinya Tuhan kita. Janji yang diberikan oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita, tidak pernah berujung pada kekecewaan. Tetapi janji Tuhan berujung pada kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi kita punya pelatih yang terbaik Bapak Ibu, yaitu Yesus. Janji dia selalu tergenapi dalam kehidupan kita dan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Alkitab berkata ia adalah tempat perlindungan bagi setiap orang pada waktu kesesakan. Dia adalah wadah, dia adalah pribadi yang bisa menolong dan meluputkan mereka. Ketika Yesus berjanji, ketika Bapa kita berjanji, Allah kita yang kita percaya berjanji, dia adalah tempat perlindungan kita dalam kesesakan, itu pasti terjadi. Dia berjanji dia akan menolong kita, dia pasti menolong Bapak Ibu. Jadi mari pada pagi hari ini kita semakin berjalan dengan pegang janjinya Tuhan. Sebab kita hidup hari-hari ini gak bisa jauh dari janjinya Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita benar-benar percaya dan kita memegang terus janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita itu pasti akan tergenapi. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari setiap kita tetap berjalan bersama Yesus, pelatih kita. Sebab dia nggak mungkin ngecewain, dia pasti nepatin janji. Dan mari semakin bangkitkan iman kita. Sekalipun hari ini sulit, sekalipun hari ini musim kita lagi berat banget, Tuhan tahun ini kok berat banget. Tetapi Bapak Ibu, mari andalkan dia. Mari tetap percaya. Seperti lagu tadi berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuharapkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Itu adalah janji yang pasti terjadi dalam kehidupan. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai hari ini Bapak Ibu. Dia Bapa yang pasti memberkati. Dia Bapa yang pasti meluputkan kita. Dia Bapa yang pasti menolong setiap kita. Dia Bapa yang pasti menyelamatkan setiap kita. Karena dia adalah perlindungan bagi setiap kita. Jadi mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita terus berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan singkat ini Bapak Ibu, pada pagi hari ini
Dan kiranya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya percaya ketika kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita terus pasti mengalami kemenangan. Kita mungkin sempat jatuh, tapi Yesus bisa menolong. Dia nggak akan biarin setiap kita, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berjalan bersama pelatih terbaik kita, sebab dialah Yesus yang nggak mungkin ninggalin dan ngecewain kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya.